Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih dalam bahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam keluarga. Kemarin kita membahas tentang akdun nikah dan apa-apa yang terjadi setelahnya. Setelah akad nikah ini, maka terjadilah yang namanya al-musaharah, perpisahan. Nah, hukum yang berkaitan dengan perpisahan kita sudah pernah bahas dalam Muharramat minan nisa. Setelah itu, setelah akdun nikah, ada namanya hukum al-irth, saling mewarisi. Walaupun baru 1 menit 2 menit terjadi akdun nikah, kalau salah satu dari pasangan ini meninggal dunia, maka pasangan yang satunya yang masih hidup mendapatkan warisannya. Yang ketiganya ada perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah terhadap seorang anak perempuan atau seorang gadis menuju ke pundak seorang suami. Selanjutnya berkaitan dengan masalah an-nasab, pembuahan yang terjadi setelah akdun nikah, maka nasabnya ke ayah. Yang selanjutnya adalah bahwa setelah akdun nikah ini, sesuatu atau perbuatan yang dulunya merupakan suatu perbuatan yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan had. Jadi perbuatannya dihukum di dunia dengan had, perzinahan. Maka setelah akdun nikah ini, perbuatan tersebut justru berbalik menjadi suatu ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan permasalahan yang terjadi setelah perjalanan pernikahan. Yang namanya pernikahan, Bapak Ibu sekalian, jenengan sudah tahu, lebih senior dari saya. Kita seperti membeli kucing dalam karung. Apa bunyinya? Meong-meong. Kadang ketika dibuka kakinya 3. Jadi kadang kita nggak tahu, bukan kadang, kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi setelah akdun nikah ini, sehingga seseorang harus bisa antisipasi apa yang nanti akan terjadi. Permasalahan-permasalahan yang akan terjadi harus mengantisipasi. Karena ketika akdun nikah ini, Allah Subhanahu wa taala memilihkan, menyetujui jodoh yang kita inginkan. Saat itu disetujui. Saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Tanggal 1 Januari 2010, si A dan si B menikah. Ketika terjadi pernikahan, akdun nikah di situ, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang ini untuk menikah. Jadi jodohnya saat itu Allah sudah pilihkan, nih jodoh kamu ini. Ketika tahun 2022 tanggal 1 Januari kok cerai orang ini. Apakah pilihan Allah ini salah? Jawabnya enggak. Pilihan Allah tidak salah saat itu, karena yang paling tepat jodohnya bagi A ya si B, bagi si B ya si A, yang paling tepat saat itu. Sehingga
ketika perjalanan dari tahun 2000 itu sampai 2022 ini, perjalanannya dia jaga atau enggak? Kalau tidak dia jaga, maka yang terjadi, yang satu jalannya ngalor, yang satu jalannya ngidul, enggak ketemu lagi. Tapi kalau dijaga ini nikmat Allah berupa pasangan ini, maka yang terjadi akan langgeng sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memisahkannya dengan kematian. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan obat yang pahit. Apa? Perceraian. At-thalaq. Perceraian. Ini obat yang pahit. Kenapa dikasih obat yang seperti ini? Ketika di dalam rumah tangga ini sudah sering terjadi permasalahan-permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, maka dikasih obat seperti ini. Sebabnya kalau diterus-teruskan bisa bermasalah. Sedangkan manusia, seseorang itu hidupnya harus selalu berjalan. Harus selalu berjalan. Seorang perempuan kalau dia sudah bermasalah dengan suaminya, maka kehidupan ini harus berjalan. Si suami juga harus kehidupannya berjalan. Tidak diperbolehkan, ini bukan tidak diperbolehkan, makanya Pak, diharapkan di sini kehidupan berjalan ini sesuai dengan yang diharapkan. Jadi apa? Di dalam rumah tangganya tidak selalu terjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Makanya disebutkan apa? Jangan engkau mendiamkan seorang perempuan seperti gantungan, digantung. Punya suami yang enggak, tidak punya suami ya punya suami, gantung ini. Sedangkan permasalahannya akan berjalan. Tapi kadang kalau di sini sekarang di Indonesia ini kadang kesulitan, Pak. Kesulitannya apa? Ada seorang yang tinggal di suatu tempat, ketika mau nikah ternyata dia kesulitan masalah KTP sama kakaknya. Akhirnya apa? Dia gantung. Dia hidup sendiri, ketika mau nikah berkaitan dengan surat menyurat itu kesulitan. Akhirnya apa? Dia menyerah dengan keadaan. Ada kejadian seperti itu, Pak. Ada kejadian seperti itu, menyerah dengan keadaannya. Gara-gara apa? Dia KTP-nya di sono, nun jauh di sana, dia tinggalnya di sini, untuk bolak-balik ke sananya tidak punya biaya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nyerah dengan keadaan, dia nggak menikah. Gara-garanya permasalahan seperti itu. Makanya di sini ketika terjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, maka obatnya adalah perceraian. Makanya apa? Masyru' disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang namanya perceraian. Pahit memang, tapi harus dilakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini, at-thalaqu marratan. Ini saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, sebetulnya bisa pakai ini nih. Tapi kabel sambungannya saya lupa, nggak saya bawa. Karena laptopnya harus pakai sambungan lagi. Enggak, yang disediakan ini lupa, nggak terbawa. At-thalaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Yang namanya perceraian itu 2 kali. Seorang laki-laki menceraikan istrinya dikasih jatah 2 kali. Setelah itu fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Setelah itu apakah dia akan memegangi si pasangan ini untuk melanjutkan perjalanan kehidupan berumah tangganya, au tasrihun bi ihsan, atau dilepaskan. Pertanyaannya kenapa 2 kali? Karena apa? Yang namanya manusia perlu tajrubah. Seorang manusia perlu latihan. Ketika seseorang mempunyai nikmat berupa pasangan, dia tidak mengetahui rasanya kalau tidak punya pasangan. Sehingga ketika bermasalah, terjadi perceraian, dia tidak tidur bersama, akhirnya dia tidak bermuamalah dengan pasangannya, dia akan mengetahui. Untuk latihan pertama kurang cukup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala latihan yang kedua. Makanya apa? At-thalaqu marratan. Yang namanya perceraian itu 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, beda lagi nanti ceritanya. Beda lagi ceritanya. Nah, ternyata di sini, di dalam ayat ini,
perceraian yang pertama di tangan laki-laki, tapi di akhirnya fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa mengajukan perceraian walaupun perceraian itu ada di tangan laki-laki. Apa? Seorang perempuan menebus dirinya kepada seorang suami sehingga nanti dia lepas dari pernikahannya. Ini yang kemarin yang pada zaman Rasulullah kita sudah sampaikan. Apa? Seorang perempuan yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah, dia minta bercerai kepada suaminya. Gara-garanya apa? Dia melihat suaminya paling jelek dari teman-temannya. Lihat suaminya paling jelek dari dari para temannya. Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa mengumpulkan saya dengan suami saya. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa mempertahankan rumah tangga saya. Akhirnya dia memberikan alasan. Suatu ketika suami saya datang bersama para sahabatnya, saya lihat dari belakang kelambu. Ternyata dia paling pendek, paling hitam, dan paling jelek wajahnya. Ini seorang perempuan ngomong seperti itu waktu nikah, dia pakai mata atau enggak? Kalau dia nikah, dia matanya dibelalakkan, oh suami saya begini, dia akan terima. Jangan sampai berjalan seperti ini, karena lihat rumput tetangga lebih hijau, akhirnya dia minta cerai. Ketika si suaminya didatangkan, kata suaminya, ya Rasulullah, kalau dia memberikan yang pernah saya berikan, maka saya akan jatuhkan talak saya. Ini namanya apa? Seorang perempuan yang mengajukan perceraian. Padahal perceraian di tangan seorang suami. Apa yang terjadi? Rasulullah tanya, yang kamu berikan apa? Saya sudah pernah memberikan barang atau benda yang sangat berharga bagi diri saya. Apa? Saya pernah berikan kebun. Kebun saya berikan ya Rasulullah. Si istri dengar seperti itu, saya akan kembalikan ya Rasulullah dan saya tambahi. Apa orang yang itu? Wong kaya iki. Saya kembalikan, tak tambahi sisa, yang penting aku dicerai. Nanti kan seperti itu, akhirnya diceraikan. Lah kalau terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, perbedaannya antara suami yang mengucapkan cerai, antara seorang perempuan yang mengajukan perceraian, perbedaannya apa? Kalau suami menceraikan istrinya, malam tadi dia menjatuhkan cerainya, talaknya, seorang istri mempunyai waktu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, paling enggak sekitar 3 bulanan lah. Itu si suami bisa merujuknya. Tapi kalau yang modelnya tadi istri yang mengajukan, maka hakim yang menentukan perceraiannya. Ketika diketok bercerai, masa iddah berjalan 3 kali masa suci, tidak ada rujuk di situ. Tidak ada rujuk di situ. Kenapa tidak ada rujuk? Karena yang minta perceraian adalah seorang istri. Si istri yang minta. Sedangkan si suaminya menyetujui dengan imbalan apa? Dengan balasan atau tebusan seorang istri membayar kepada si suami tebusannya. Seperti itu. Makanya jenengan ini bapak-bapak kalau ijab kabul, biasanya seorang suami setelah akad nikah itu membaca sighah ta'liq itu di belakang. Kalau orang-orang alisan nggak mau tuh, sighah ta'liq di belakang. Setelah akad nikah saya gini, di bawahnya itu ada nanti di situ. Jenengan coba dibuka yang masih punya ini Pak. Kadang udah yang sudah senior kadang hilang bu nanti. Ini itu di belakangnya ada itu. Di belakangnya ada. Sewaktu-waktu saya membayar sekian dan maka jatuhlah talak saya dan saya berikan kekuasaan kepada dinas sosial apa untuk menggunakan. Dulu 10.000 Pak. Dulu 10.000. Naik itu. Jadi sama seperti bensin, sama seperti minyak goreng. Dulunya ketentuan dari pemerintah 10.000, lama-lama naik juga. Lama-lama naik. Itu Pak di situ. Jadi apa?
dari akad nikah aja sudah ancang-ancang tuh kalau nanti saya khianat sudah ada di situ. Jadi kalau saya lihat di Indonesia itu ritual pernikahan di Indonesia dari awal pertamanya sampai di akhirnya itu sudah ancang-ancang untuk bercerai. Sudah ancang-ancang, Pak. Buktinya apa? Ketika si walinya mengatakan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Jadi apa? Kamu pegangi pasanganmu atau kamu lepaskan. Baru itu. Setelah akad nikah selesai, baca itu sighah ta'liq. Apa? Kalau sewaktu-waktu saya sudah ancang-ancang pernikahan juga, perceraian juga. Udah ancang-ancang di situ. Jadi di sini kalau terjadi seorang istri minta cerai kepada suaminya, terus diputuskan oleh hakim dengan uang tebusan sekian, terjadilah perceraian namanya khulu. Bisa rujuk atau enggak? Jawabannya tidak. Dalam masa iddah enggak ada itu rujuk, karena istri yang minta. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di Indonesia adalah 80% perceraian di Indonesia adalah istri yang minta, bukan suami yang menceraikan. 80%, Bu. Istri yang minta. Baik di Pekalongan yang kecil maupun skala nasional, 80% istri yang minta bercerai. Berarti khulu tadi. Lah kalau ternyata mau kembali lagi bisa enggak? Bisa. Nanti setelah masa iddah selesai kembali lagi nikah baru seperti orang lain lagi. Berarti apa? Orang baru stok lama. Wonge anyar tapi ki stok lama. Wis ketemu, wis pernah ketemu. Istilah saiki merajut benang-benang yang telah kusut. Oh ya salam omongannya Masya Allah. Saiki kan koyo kuwi, Pak. Model-modelnya seperti itu. Ini yang perempuan tadi yang saya ceritakan mungkin terlalu cinta kepada si laki-laki, dia nggak melihat fisik, setelah itu baru dia ngah. Apa? Dulunya dia terlalu cinta, sekarang baru dia sadar. Ada yang seperti itu. Kalau anak muda sekarang mengatakannya, Pak, cinta harus diperjuangkan enggak? Saya jawab enggak. Enggak perlu diperjuangkan. Kamu kalau sulit sama dia cari yang lain. Bukan jodoh, ngapain perjuangkan? Perempuan masih banyak di dunia ini. Tapi harus gini Pak, harus gini, percuma. Kadang memperjuangkan sampai mati-matian ternyata 2 tahun bubar. Saya tahu Pak, ada yang memperjuangkannya enggak sembarangan tuh. Pakai sholat tahajud 2 tahun Pak memperjuangkan. Pakai sholat tahajud, bukan traktir, bukan bukan sesuatu yang pakai materi, tapi apa? Tahajud 2 tahun memperjuangkan cintanya. Ternyata pernikahnya 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Itu Pak. Saya bayangannya seperti ini. Kenapa saya tahu seperti keluarganya cerita sama saya? Tuh anak saya kalau sholat tahajud nangis minta jodohnya sama dia. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala melihat no wis ra usah kowe sino. Kowe ndonga terus wis ra usah kowe ora cocok karo kuwi. Iki bocah terus koyo kuwi. Akhire Pak yo wis nek kowe sekarang wis kowe nikah karo kae. Padha bae jenengan duwe anak isih pilek pengin udan-udanan. Apa Bu udan-udanan si Bu terus weng kowe isi pilek aja udan-udan ora pokoke Pak udan-udanan. Akhirnya ning ibuke dicolke temenan. Mono udan-udanan rasa bali sisan. Udan-udanan Prabu. Udan-udanan mono rasa bali sisan. Malah ra udan-udanan. Ngotot kaya kowe. Ya Allah, aku pengen jodohku terus ben dino. Akhirnya suwi-suwi ning Gusti Allah dicolke temenan. Nikah 3 wulan bubar. Diperjuangkan itu. Makanya saiki ana bocah nom-nom do curhat karo aku, "Bre Ustaz, perjuangan ra usah. Ra usah. Nek dudu jodohmu yo, dudu jodohmu serasa perjuangan rasa angel-angel. Sampai macem-macem ora karuan. Sing dadi masalah mana apa sing diperjuangkan iki dadi bojone wong liya." Niku Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada suatu perceraian namanya al-fasakh, Bapak Ibu.
Sebetulnya banyak ini. Ada yang namanya dihar, ada yang namanya ila, ada yang namanya li'an. Ini ada yang namanya fasah. Fasah itu seperti ini. Membatalkan akad nikah dari akar-akarnya semuanya. Naqdun lil aqdi min asasihi wa izalatu lil hillil ladzi yatarattabu alaih. Jadi apa? Membatalkan pernikahan dari akar-akarnya. Semuanya dibatalkan. Itu kalau terjadi pembatalan seperti itu, ternyata sudah hubungan suami istri, maka anaknya nasabnya ke ibu. Lah, kenapa dibatalkan? Karena terjadi satu, penipuan. Dua, ada suatu hal yang menghalangi pernikahan itu. Bapak dan Ibu sekalian, di kitab-kitab fikih banyak dibahas seperti ini. Salah satu dari yang menjadi penyebab dibatalkannya pernikahan adalah seorang laki-laki tidak bisa melakukan tugasnya secara fisik. Apa? Impoten. Nggak bisa. Ada lagi seorang perempuan yang di kemaluannya ada dagingnya, sehingga milik laki-laki tidak bisa masuk. Ada lagi di dalamnya ada tulangnya, sehingga seorang milik laki-laki nggak bisa masuk. Si perempuan nggak tahu. Maka kalau terjadi seperti itu, si laki-laki bisa mengajukan al-fasakh, dibatalkan pernikahannya. Lah kalau sesuatu nanti yang terjadi masalah hubungan muamalahnya, terus bagaimana? Ya makna rukun. Makna rukunnya apa? Pernikahannya dibatalkan, terus lanangi njaluk kowe iki. Lah sing wis tak weke balak kira. Kan kaya kuwi. Sing wis tak weke balak kira iki Kenogosari dik 50, iki dik 50, iki dik 50, iki dik 50. Balak kira oke. Ya kuwi masalah kowe makna rukun Bapak Ibu sekalian. Makna rukun. Itu bisa terjadi. Sehingga kalau terjadi pernikahan ternyata ada suatu hal yang mengganjal seperti itu, maka pernikahannya dibatalkan, bukan perceraian, tapi dibatalkan. Berbeda dengan perceraian. Kalau perceraian apa? Inha'u lil aqdi wala yazulu al-hil illa ba'da talaq as-salasa. Kalau perceraian itu seorang laki-laki menceraikan, tapi masih ada hukum-hukum di situ. Seorang laki-laki masih bisa merujuknya lagi, setelah itu nanti bisa menggaulinya lagi, kecuali nanti kalau sudah cerai yang ketiga. Ini berbeda. Penyebab yang selanjutnya adalah kalau qabla dukhul la yujib lil mar'ati minal mahri. Kalau terjadinya fasakh belum hubungan badan, maka perempuan tadi tidak berhak untuk mendapatkan mahar. Sedangkan kalau perceraian yujibu nisful mahril musamma, maka kalau perceraian itu seorang perempuan mendapatkan mahar separuh dari yang sudah disampaikan. Jadi kalau ternyata terjadi permasalahan setelah akdu nikah yang menghalangi perjalanan pernikahannya, maka ada al-fasakh namanya. Saya pernah cerita di sini, ya, yang pertemuan yang lalu atau sebelumnya, seorang kakak adik ternyata menikah, sudah punya anak, baru ketahuan kalau itu kakak adik. Tahun 48 di Madiun terjadi agresi militer Belanda, anak yang satu dibawa tetangganya, anak yang satu masih utuh dengan keluarganya. Ternyata kuliah bareng, ini setelah dewasa kuliah bareng, nikah sampai punya anak. Ketika punya anak ternyata terbukti bahwa ayah dan ibu kakak adik. Kalau seperti itu bagaimana? Maka difasakh.
bukan terjadi perceraian lagi, nggak perlu dicerai, itu difasakh, selesai dah. Termasuk juga apa? Kalau salah satu dari laki-laki atau perempuan ini murtad, udah fasakh, udah selesai. Terjadi itu Bapak Ibu di Pekalongan seperti itu. Ayahnya curhat sama saya macam-macam seperti itu. Nikah dengan seorang mu'alaf, punya anak satu, ternyata suaminya ngilang. Datang-datang udah Kristen lagi. Udah selesai. Akhirnya si istrinya mengajukan perceraian ke pengadilan agama, hanya keluar surat dari pengadilan agama. Kalau seperti itu, salah satunya murtad, udah selesai. Fasakh seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ketika terjadi permasalahan seperti tadi, maka kelanjutan dari pernikahannya adalah perceraian. Sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak bagi seorang laki-laki untuk merujuknya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa buulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Dan seorang lakinya dan suaminya itu yang paling berhak untuk merujuknya. Maksudnya bagaimana? Dia menceraikan istrinya, setelah itu dia punya hak untuk merujuknya. Kapan? Selama masih dalam masa iddah. Qala al-Imam Fakhrur Razi, ini disebutkan gini, al-hikmah fi itsbati haqqi ar-raj'ati annal insan madama ma'a sahibihi la yadri hal tashukku alaihi al-mufaraqa aw la. Seseorang jika masih bersama pasangannya, dia tidak akan merasakan bagaimana tidak nyamannya ketika seseorang ini berpisah dengan pasangannya. Fa idza faraqahu fa inda dzalika yadhhar. Kalau dia sudah berpisah, maka dia tahu bahwa tidak punya pasangan itu ternyata seperti ini. Falau ja'alallahu talqata al-wahidata mani'atan minar rujuk la 'azamatil masyaqqah 'alal insan. Kalau ternyata bahwa perceraian itu cuma sekali, setelah itu bubar-bar, maka terjadi kesulitan dalam berkeluarga. Seseorang jengkel, kadang memuncak jengkelnya, tiba-tiba ngomong sama si istrinya, mengatakan, kamu saya cerai. Kalau seperti itu, selesai, itu jadi masalah dalam berumah tangga. Apa? Tidak ada tadrib, tidak ada latihan. Latihan apa? Latihan hidup sendiri. Itqad tadharul mahabbatu ba'dal mufaraqah. Kadang kelihatan, terjadi, dirasakan apa? Rasa cinta setelah mufaraqah. Setelah terjadinya perceraian, baru rasa cintanya naik. Loh, saya ternyata sudah menceraikan. Setelah itu tidur sendiri, hujannya deras, listriknya mati, pak disikep onone guling, mikir macam-macam, rasa cintanya naik. Akhirnya apa? Nyesal. Setelah nyesal, dia menuju ke istrinya, kita rujuk, bu, kita rujuk, please, kita rujuk. Ya, selesai seperti itu. Sehingga apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi permasalahan. Dulu nih mantan anyar, apa honeymoon, namanya apa honeymoon? Apa? Honey manis, madu, mun itu bulan. Berarti apa? Pernikahan rasa manisnya cuma 1 bulan. Setelah 1 bulan, wah cekcok tok. Ngurusi utang, ngurusi gas naik, rano sing medun siji tok sandal jepit. Kabeh naik wis pokoke. Sandal jepit atau sing medun. Ribut terus, honeymoonnya selesai. Karena apa? Namanya juga honeymoon. 1 bulan, nikmatnya cuma 1 bulan. Istilah yang salah tuh. Setelah itu bermasalah. Ketika bermasalah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ngasih obat. Nah, coba kamu cerai. Jadi coba. Biasa bareng terus, coba kowe turu dewi. Cerai betul, turu dewi. Lanange turun di kamar ngarep, wedoke turun di kamar mburi. Dah. Sedina, 2 dina, 3 dina, 4 dina, sebulan. Isi kuat, jengkel-jengkelan.
tambah meneh, sewulan meneh wis mulai gelibakan, terutama sing lanang. Nah, sing wedok santet tok, sing lanang. Anak-anake do guyang-guyu anak-anake. Ke permaisuri karo rajane jengkel-jengkelan Pak ora ben. Sing gedhi wis ngerti. Pak ora ben. Nah, bisa diketahui dari mana? Dari sarapan. Nek sarapane taji dibuka isine duit 5.000 karo kowe berarti si ribut. Nah, seperti itu. Nanti sudah kembali lagi, akhirnya tahu, oh seperti ini. Seperti ini. Makanya apa? Summa lamma kana kamalud tajribati la yaslu bil marra wahidah asbata ta'ala haqqarrat muraja'ati badal mufarraqah marratain. Kalau yang namanya latihan itu tidak cukup sekali, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan latihannya 2 kali. Nek latihan 2 kali ki isi angel, monggo sing ketiganya benar-benar selesai. Makanya apa? Dengan tadarruj, dengan tadris, sedikit demi sedikit. Makanya Bapak Ibu sekalian, berkali-kali saya sering mengatakan di mana aja kalau sama ibu-ibu, kalau terjadi Bu perceraian seperti ini, jenengan ojo cepet-cepet njukuk koper, mak lebok-lebokke bar kowe bali ning omahe wong tuwa, ojo cepet-cepet kaya kuwi. Sebab apa? Suatu ketika nanti seorang suami mau rujuk kesulitan. At-talaq ar-raj'i yubihu lirrajuli haqqar raj'ah biduni akdin jadid. Nah, ini Pak caranya. Apa? Tidak perlu ada akad yang baru. Wa biduni mahrin jadid. Tidak perlu ada mahar yang baru. Wa biduni ridho az-zaujah. Tanpa adanya ridho dari zaujah, madamatil mar'atu fi al-iddah. Selama si perempuan dalam masa iddah, maka yang namanya rujuk itu tidak perlu akad lagi, tidak perlu mahar lagi, dan tidak perlu saksi dan lain sebagainya, termasuk tidak perlu ridhonya dari si perempuan. Tidak perlu ridhonya dari perempuan. Makanya karena seperti ini, maka yang terjadi adalah seorang perempuan jangan sampai terjadi satu pernikahan setelah itu kabur. Nek saiki dudu kaya kowe padha Pak. Bojone tiba-tiba ngilang. Akhirnya kok lanange ning internet ngumumke bojoku ilang. Sing iso nemokke tak kei 20 juta. Wis persis kaya zaman Majapahit mbiyen. Bojone ilang disayembarake. Disayembarake. Bojone ketemu gara-gara tukaran ning pasar, maskere dibuka. Lho iki sing ning internet cekel-cekel ati cekel. Iki jadi sing antik. Antik, Pak. Jadi kejadian-kejadian antik ana sing bojone ilang kaya kowe. Jadi apa jengkel enggak dicerai, Pak. Kabur begitu si istri ini kabur ngilang. Ngilang. Nah, makanya di sini bapak-bapak si istri itu dikasih chip, Pak. Jadi jenengan tahu pakai HP kayak bojo kuning dikasih chip. Jadi suatu itu jengkel ngilang itu sediluru gampang HP. Oh ning kene kayak kabure mrono kayak. Nanti kasih chip. Jadi apa kemana saja kita tahu. Ini dalam dicerai pun tidak boleh dia kembali. Apalagi terjadi ribut sedikit langsung cabut. Faida inqadat iddah walam yuraji'ha banat minhu. Kalau ternyata masa iddahnya sudah selesai dan tidak dirujuk, maka banat minhu. Terjadilah namanya perceraian bainunah sughra. Karena baru selesai. Apa? Kalau mau nikah lagi, dia harus dengan akad baru, mahar baru, seperti pernikahan yang baru. Saya contohkan gini, terjadi perceraian, neng-nengan temenan, koro-koro si bojone ringgon bapake, neng-nengan temenan sampai bubar masa iddahnya selesai, tidak diurus ke Kemenak, tidak diurus ke pengadilan agama, sudah selesai, banat alaih. Terjadi apa? Bainuna kubra, bain sughra. Apa? Sudah selesai masa iddahnya. Kalau zaman Rasulullah ini, zaman Rasulullah perempuan seperti itu langsung antri, Pak. Langsung antri.
buka antrian. Apa? Orang antri mau meminangnya. Enggak perlu pengadilan agama, langsung antri meminangnya. Jadi apa? Kalau sudah selesai masa iddahnya, si perempuan berhak untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Selesai. Lah kalau di sini sekarang di Indonesia terjadi perceraian, belum ke pengadilan agama, sampai masa iddahnya selesai, si suaminya ternyata masih suka lagi, nikah lagi. Nggak perlu datang ke pengadilan agama lagi, nikah lagi. Panggil tetangga, walinya dan lain sebagainya, nikah lagi di situ. Terjadi pernikahan baru lagi. Gara-garanya apa? Gara-garanya masa iddahnya masa iddahnya sudah selesai. Pernah terjadi Bapak Ibu sekalian, pada zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah ini punya adik perempuan. Ada laki-laki meminangnya. Akhirnya apa? Dinikahkan. Si adik perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki. Si adik perempuan tinggal di sana, di tempat lakinya. Setelah sebulan, 2 bulan, sampai beberapa tahun diceraikan, masa iddahnya selesai, si perempuan ini balik ke rumah kakaknya. Ketika balik ke rumah kakaknya, mulai antri. Antri, orang-orang yang mau menikah ini, laki-laki yang mau menikah itu udah antri di situ. Salah satu yang antri adalah mantan suaminya. Yang menceraikan tadi, melu antri ini kono juga antrian juga. Lah si kakaknya lihat, kata-katanya ya laka itu apa? Kata-kata emosi lah. Kamu itu sudah saya nikahkan dengan adik saya, kamu ceraikan, setelah itu kamu ikut antri lagi itu. Logikanya di mana? Itu terjadi seperti itu pada zaman Rasulullah itu. Tapi subhanallah, akhirnya apa? Dinikahkan dengan mantan suaminya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ahakku biirja'ihinna fi waqti tarabbus bil iddah. Jadi seorang laki-laki mempunyai hak untuk merujuknya pada waktu masa iddah. Wa idza kanatir raj'iyyatu haqqan lirrajuli fala yushtaratu ar-ridha az-zaujah. Kalau hak bagi laki-laki untuk merujuknya, maka tidak perlu ridho dari si perempuan. Terus bagaimana Bapak Ibu? Ini pernah terjadi kan di Pekalongan ini, orang bercerai, tetangganya pada tahu masih masa iddah, ternyata dia rujuk. Tetangganya nggak merasa kalau mendapatkan undangan nikah baru. Tetangganya geger mau demo. Tetangganya tok ora tau ngaji. Tahu dia berantem ini suami istri. Setelah itu si suaminya menceraikan. Dalam masa iddah dia rujuk lagi. Tanpa ada macam-macam. Lah tetangga-tetangga lho wis cerai kok kumpul maneh ke priyo? Geger tetangganya. Demo sama tetangganya. Ada ini salah satu tetangganya ngadu ke saya, "Pri Ustaz koyo kowe ke tetanggane kon ngaji kowe." Padha bae Pak, ning salah satu masjid ana wong mlebu masjid salat Jumat, ternyata imamnya ora nganggo basmalah. Bismillah iku ora dikeraske. Salat Jumat. Wong mau nulis, saya ini imamnya enggak baca basmalah. Leboke ning kotak amal. Salat lagi. Ketemu imam yang sama enggak baca basmalah lagi, nulis lagi. Sampai semene Pak kandele. Terakhir buku tengah-tengah dicopot, ditulis pakai spidol gede, baca basmalah. Sak kekian tulisannya, sangat jengkel karo imam. Akhirnya diberikan kepada imam di situ. Ustaz iki priye Ustaz merun jenengan ana wong kaya iki. Wis Pak ora ben ngaji meneh. Napa gara-garane ngerti siji dikirane sing liyane ora sah. Niku Pak. Dadi napa cupek. Mending nek kaya kuwi. Lah sing siji jenenge demo. Orang ngerti nek kae ngerti siji, nek iki orang ngerti apa-apa tapi demo. Tak jawab ben ngaji meneh. Lah sing arane tasihul muraja'ah bil qaul,
yang namanya merujuk istri itu bisa dengan ucapan raja'tu zaujati ila ismati nikahi. Ada yang seperti itu. Saya merujuk istriku untuk kembali lagi sebagai pasanganku. Atau apa? Cukup dengan dicium atau mubasyarah bisyahwah. Apa dicium, dipeluk, selesai. Atau apa? Hubungan badan selesai, nggak perlu ono saksi, nggak perlu apa-apa. Ini orang tahu semuanya, tahu hukum semuanya, walaupun terjadi di situ perceraian, masih di dalam rumah bareng. Walaupun neng-nengan isi butuh bareng. Sing siji mlebu kamar mandi, sing siji metu, ya wis ora hai, ora apa-apa, wis isi jengkelan. Ya ora apa-apa. Apa yang terjadi? Si istri masih utuh melayani suami, masak ke dan lain sebagainya, masih jalan begitu. Suatu ketika si suami mau merujuknya, tiba-tiba si suami mendekap dari belakang. Nah, selesai. Rujuk seperti itu aja, nggak jadi masalah. Wa qala Syafi'i la raj'ata illa bil qawli sharih. Kalau madhab Imam Syafi'i dikatakan tidak dikatakan rujuk kecuali dengan perkataan yang terang, perkataan yang jelas. Saya merujuk kamu. Wala tasihu bil wad'i wa dawa'ihi. Tidak diperbolehkan cuma mencium, cuma mendekap atau hubungan badan dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya bagaimana? Bahwa yang namanya rujuk itu tidak perlu nikah baru, tidak perlu saksi dan lain sebagainya. Iki tonggo-tonggone geger, goro-gorone apa? Durung krasa entuk berkat. Durung krasa entuk berkat. Lah kudune wong mau sing rujuk mau wis tuku berkat telu apa tonggone kayak siji. Nira tuku makanan saka megono sak besi karo gereh, tonggo-tonggo dundang. Wis mangan bareng ning kono, nggo gawe seneng-senengan. Tonggo ki kaya kuwi, Bu. Modele kaya kuwi. Tonggo ki modele kaya iki. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita membahas tentang bagaimana iddah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakatumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Seorang perempuan yang diceraikan sedangkan dia belum hubungan badan dengan pasangannya, maka si perempuan ini tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Bapak Ibu sekalian, jenengan baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Di dalam Al-Quran jenengan nggak menemukan kata namanya jima. Jima itu hubungan badan, persetubuhan suami istri, itu jima namanya. Tapi di dalam kitab-kitab fikih yang namanya hubungan badan itu pakai istilahnya jima. Tapi di Al-Quran nggak ada. Kenapa? Jima ini di dalam bahasa Arab vulgar. Tapi di fikih biasa dibahas seperti itu. Jima atau dukhul itu di kitab fikih dibahas seperti itu. Kalau anak-anak yang dari kecil di pesantren, kata-kata dukhul mesti guyu, Pak. Kata-kata dukhul mesti guyu. Kenapa? Anak-anak pesantren tuh kalau kata-kata dukhul itu konotasinya langsung hubungan suami istri. Bocah iki lulus aliyah mangkat ning luar negeri atau umroh. Neng tengah dalan ono tulisannya mamnu ad-dukhul. Mamnu itu dilarang, dukhul itu masuk. Neng kono dilarang masuk, verboten, dilarang masuk. Carane bocah iki mamnu dukhul, dilarang hubungan badan di tengah jalan. Berarti ini neng pinggir oleh. Iki bocah tuh kaget kok, Pak. Duh kaget, mamnu dukhul. Ternyata dukhul itu apa? Artinya masuk. Artinya masuk. Lah di kitab-kitab fikih dukhul itu artinya adalah hubungan badan. Tapi kalau di dalam Al-Quran massa itu senggolan. Lamasa. Lamasa. Itu seperti itu. Itu artinya cuma senggolan. Makanya menjadikan jenengan saya yakin beda-beda ini. Beda-beda. Apa?
jenengan senggolan sama istri batal, ada jenengan yang berkeyakinan senggolan sama istri nggak batal. Gara-garanya apa? Di dalam ayatnya aula mastumun nisa. Dari ayat itu berbeda ini. Cara ambil hukumnya berbeda. Senggolan, lamasa itu senggolan yang bukan mahram batal berarti wudu nih. Nah, mazhab Imam Syafi'i seperti itu, senggolan batal. Makanya apa? Jenengan yang senggolan sama istri, jenengan berkeyakinan batal, berarti apa? Lamasa ini berarti senggolan. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, lamasa itu hubungan badan. Jadi kalau senggolan tok ora apa-apa. Sehingga apa? Senggolan sama istri nggak apa-apa. Senggolan sama istri nggak apa-apa. Bermasalah nggak Pak itu di dalam rumah tangga? Bermasalah nggak? Menurut saya bermasalah juga Pak. Kalau saya berkeyakinan batal, istri saya berkeyakinan nggak batal. Itu yang bermasalah. Walaupun kecil Bapak Ibu sekalian. Kata istri saya nggak batal, kata saya batal. Si istri saya pasti apa? Keyakinannya ingin kerubah saya tuh. Hanya apa? Udah wudu, wis listriknya mati, udian hati sepor. Ketika mau sholat bareng di rumah jawil. Batal kan? Wudu mana wudu? Mana wudu? Seperti itu. Wudu. Kecil Pak, kecil. Suwi-suwi silanangnya wudu, balik kok kene batal kan? Wudu. Suwi-suwi ribut. Kecil, masalah kecil, Pak. Masalah kecil seperti itu, masalah kecil. Tapi apa? Jadi masalah. Kata apa? Loro-loro nih berkeyakinan senggolan batal. Loro-loro nih. Ternyata apa? Si suami Pak Takfir, si istri ini nganggo ruko. Senggolan. Gol nyenggol ke sih. Bojone gelem wudu si lanange sungkan lan apa wong ana sing ngomong juga ora batal akhirnya cepet wudu sing lanange ora padahal berkeyakinan batal. Ada seperti itu kejadian Pak yang saya omongin kejadian. Jadi di sini summa talaqtumunhunna ya ayyuhalladzina idza nakahtumul mu'minat, jika engkau menikah dengan orang mukminat, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu senggol dia. Kalau secara bahasa masa itu senggol. Sebelum kamu senggol dia. Maka tidak ada iddah. Kamu kalau nyenggol seperti ini, tapi apa? Yang dimaksudkan tamassuhunna sebelum hubungan badan. Ternyata terjadi perceraian, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka bagi kamu tidak ada iddah yang harus dijalani seorang perempuan yang tadi kamu nikahi. Itu berarti yang pertama. Wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Kalau seperti itu, wa matti'uhunna, kamu ceraikan, belum kamu apa-apain kamu ceraikan. Wa matti'uhunna, kamu berikan ya sesuatu yang menjadikan dia senang, karena baru dinikahi, setelah itu diceraikan. Itu pada zaman Rasulullah ada yang seperti itu, ngadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, berilah dia untuk menghibur hatinya walau bikulun suatika. Kamu berikan walaupun peci kamu berikan. Kamu berikan peci kamu untuk menyenangkan hati si perempuan yang kamu nikahi, setelah itu kamu cerai. Rasulullah juga pernah Pak. Rasulullah itu pernah nikah, baru ketemu langsung diceraikan. Karena apa? Ternyata si perempuan itu mempunyai penyakit seperti kusta. Jadi Rasulullah nggak lihat orangnya. Ternyata apa? Punya penyakit seperti kusta. Rasulullah mengatakan, pulang kamu ke rumah keluarga kamu. Ini kata-kata, pulang kamu ke rumah keluarga kamu dengan niat untuk menceraikan. Hanya diceraikan. Ya. Itu. Sekarang selanjutnya, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur wallai lam yahid. Dan bagi perempuan yang ya'isna minal mahid, bahasa sekarang itu adalah menopause. Menopause apa menopause itu istilahnya, seorang perempuan yang sudah menopause jika diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan. Demikian juga seorang perempuan yang belum pernah haid.
Jadi dinikahi masih kecil sekali. Orang yang sudah menopause, yang keduanya anak yang masih kecil dinikahi. Setelah itu dicerai, maka masa iddahnya 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan bagi perempuan yang masih hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ini masa iddah yang paling panjang. Sampai melahirkan ini. Paling panjang, Pak. Kenapa? Kalau terjadi perceraian, ternyata dia masih hamil panjang. Kalau ternyata setelah melahirkan diceraikan betul, maka yang kewajiban menyusui adalah suaminya yang menyusui. Cuma perangkatnya ada di tempat istri. Jadi suami yang kewajiban untuk menyusui. Karena apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Karena apa? Ayah atau mantan suami ini dia yang mempunyai anak. Mauludi lahu, maulud yang dilahirkan lahu baginya. Berarti apa? Ayah seorang istri melahirkan anak untuk suaminya. Ketika si istri ini dicerai, maka yang wajib untuk menyusui adalah suami. Nah, terus caranya beri, terserah. Mau perangkatnya ada di ibu, nanti seperti itu. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Sekarang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau yang diceraikan istri ini yang paling banyak, istri yang diceraikan dalam keadaan sudah digauli, maka masa iddahnya 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Yang terakhir, walladzina yutawaffawna minkum mayadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Seorang suami meninggal dunia, maka istrinya melakukan iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Yang iddah siapa? Ya istri. Nek dibalik, ini kejadian Pak, kejadian itu Pak saya. Paman saya meninggal dunia, anak saya kelas 5 SD, perempuan, lihat budenya nggak keluar rumah 4 bulan 10 hari. Dia menjalani masa iddah betul-betul di rumah. Ponakannya nikah, dia keluar dia, betul-betul selama 4 bulan 10 hari. Dia lihat sendiri nih anak saya. Suatu ketika ada gurunya laki-laki, istrinya meninggal dunia. Anak saya tanya, "Bah, kok Ustadz itu tidak seperti Bude sih? Neng omah tok sampai suwi." Anak 4 kelas 5 SD bisa koyo kuwi. Kok Ustadz itu tidak seperti Bude, ora koyo Bude neng omah tok wong bojone meninggal dunia. Bisa takon koyo kuwi, aku heran. Aku tak jawab, kae lanang sing meninggal istri, nek kae wedok sing meninggal suami. Koyo kuwi ha. Untung takoni cuma kuwi tok, Bu. Nek takoni sing liyane aku ora iso jawab. Bocah saiki angel-angel pertanyaane. Pertanyaane angel-angel. Cuma gue tok, untungnya cuma gue tok. Pernah tak jalan-jalan ning mburi pasar weruh dodol babi mbiyen ning kono. Ndas babi. Bah kok babi kae ora campur bah ning kene. Babi kae iki haram, lah kok didol? Haram lah kok didol? Lah sing mangan sapa? Tak ceritake. Diinterogasi aku, Bu. Sampai aku bingung. Nah, suatu ketika aku jalan-jalan ning krematorium ning kono. Maksudnya bentakon. Bah kayak iki apa? Kayak iki krematorium. Aku pan jawab di jawaban. Lah sing ning kono sapa? Lah sing mangan babi. Aku pan jawab kok. Tekan kono ora takon sama sekali. Aku wis siap-siap kira gantian ki. Aku wingi reson jawab. Wis tekan kono ki. Ora takon sama sekali. Krematorium malah takone iki. Iki tambah ana iwake ora takon gedung kae. Aku kayak krematorium kok ki. Ora ngah. Kayak krematorium wonge kok iki. Ora ngah sama sekali cuma lagi. Aku siap-siap ki gentayan ra. Wingi aku kalah 1-0 gentayan iki. Ini. Nanti 4 bulan 10 hari. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. At-talaq qabla duhul banat minhu walam yajuz lahu ayyuraji'ha. Seorang yang menceraikan istrinya belum pernah berhubungan badan sama sekali, maka tidak ada rujuk.
langsung menjadi ba'in sughra. Ba'in sughra itu apa? Perceraian yang sudah keluar dari masa iddah. Keluar dari masa iddah. Jadi kalau seorang laki-laki nikah wingi, ternyata si istrinya masih alangan, dinteni sampai 7 dino. Berpitung dino, wah, ribut temenanan, ribut, berantem. Tiba-tiba si suami mengatakan menceraikan istrinya, maka si istri ini tidak menjalani masa iddah dan tidak ada rujuknya. Tidak ada rujuknya. Kalau mau rujuk, ternyata mikir meneh, kembali akad yang baru. Dengan akad yang baru, mahar yang baru. Jadi duwe bojo siji, mahare ping pindho. Nomor 2, idza khala az-zauj zaujatahu banat minhu. Kalau seorang suami menceraikan istri gara-gara istri yang meminta, namanya khulu, maka banat minhu, maka tidak ada rujuk. Kalau mau kembali dengan nikah yang baru, walam yajuz lahu ayyuraji'ha illa bi'aqtin wa mahrin jadidain, kecuali dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru, dua-duanya. Ya. Kalau sekarang akad dan mahar yang baru. Kalau sekarang wong wedok ora kena kandhani, apa Pak dadi TKW. Wong lanange jengkel nek kowe tak cerai. Cerai. Si istrinya mangkat dadi TKW. 2 tahun, 3 tahun ternyata nang kono ora enak bali meneh, ternyata ayo kembali lagi yuk, kembali lagi. Nah, kita kembali lagi, akad baru, mahar baru. Akad baru, mahar baru. Idza talaqa az-zawj zawjatahu ba'da duhul biha talqatan wahida wa talqatain jazalahu ayyuraji'aha bimujibil akad wal mahr ats-tsabitain. Kalau seorang suami menceraikan istrinya secara adi, secara biasa ini menceraikan istrinya, perceraian pertama, perceraian kedua, selama masih dalam iddah, maka diperbolehkan untuk merujuknya binaan ala raghbatihil munfaridah, karena ada keinginan pribadi dari si suami, idza kanat iddatuha lam tanqadi ba'd, jika masa iddahnya belum selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan ini harusnya diketahui oleh kaum muslimin, sehingga tidak terjadi hal-hal yang nanti alasannya tidak tahu. Wong aku kurang ngerti yo. Jengkel sithik menceraikan istrinya. Ditung-hitung wis ping 10. Kalau wis ping 10 kaya kowe, ya bojone wis sudah enggak jadi istrinya lagi, wis bubar dah. Bubar seperti itu. Nah, nanti dia mengatakannya, "Lah wong aku kurang ngerti yo." Nah, kata-katanya seperti itu. Padahal ini sudah diatur dari dulu, bukan cuma dengan hadis Rasulullah, tapi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini aja. Kita nanti akan melanjutkan dalam episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita tambah ilmu, bukan untuk melakukan, tapi untuk menghindarkan diri. Tahu permasalahannya, tahu hukumnya untuk menghindarkan diri. Neneng televisi, maling carane priye, iki priye, ben kene hati-hati. Ternyata ra krasa ngajari malingi. Ning nganggo koki, nganggo letter T, nganggo koki, ngajari malingi ternyata. Niki kita belajar tentang hukum seperti ini biar tahu, setelah itu kita menghindarkan diri dari hal-hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.